Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bakso Mekah dari Parung, political YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, saya juga tukang bubur sekarang ya, tukang bakso, tukang piscok ya, merangkap rakyat harus menolong dirinya sendiri siapapun presidennya. Cuman Jokowi saya jadi tukang bubur, tukang cilok, macam-macam. Cuman Prabowo kayaknya saya jadi tukang bakso, tukang bubur ayam, tukang piscok juga ya, tukang donat dan lain-lain. Siapapun presidennya, rakyat mah harus menolong dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah Prabowo ya bisa menyelesaikan atau jauh lebih baik pekerjaannya dibanding Jokowi atau jauh lebih buruk ya? Ini pertanyaannya, karena warisan berat Jokowi itu luar biasa ya. Utangnya itu banyak, menggunung. Terus ada proyek yang besar kemungkinan mangkrak, yaitu IKN ya, yang dipaksakan itu. Undang-undang IKN yang mendapatkan protes meluas di masyarakat tapi tetap jalan. Undang-undang revisi KPK, undang-undang Minerba, yang semuanya itu masalah dilihat dari soal keadilan, soal nilai, soal dalam perspektif keadilan sosialnya. Itu yang diwarisi oleh diwarisi oleh Prabowo. Sementara Prabowo sendiri, keterpilihan Prabowo dalam pilpres itu dimulai dengan sebuah yang kontroversial ya, terutama juga karena ada dugaan yang kuat ya di kalangan civil society tentang kecurangan yang sebelum pemilu, yaitu tentang politisasi bansos ya, tentang kejahatan konstitusi yang nomor berapa itu, nomor 90 ya, tahun 2023 Mahkamah Konstitusi, yang diputuskan oleh ketua atau pimpinan MK yaitu Anwar Usman, yang merupakan juga adik ipar ya, dari presiden. Dan keputusan nomor 90 yang diputuskan hari Senin 16 Oktober 2023 itu membuka jalan bagi masuknya wakil presiden atau Gibran Raka Buming Raka menjadi calon presiden dengan cara rekayasa peraturan nomor 90 itu sehingga majalah Tempo menilai Raka Buming Raka Gibran itu sebagai anak haram konstitusi yang mendampingi Prabowo. Jadi akan menimbulkan kontroversi panjang itu, meskipun sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan TSM tuh terstruktur, TSM dan masif itu. Tapi mata hati nurani masyarakat, civil society sudah melihat kecurangan itu sejak sebelum terjadinya Pilpres kan, tanggal 14 Februari 2024 ya. Dan itu enggak saya ulangi di sini. Sekarang pertanyaan, apakah Prabowo bisa ya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Tampaknya berat ya. Apalagi Prabowo sendiri dia meludahi etik ya, nggak terlalu penting etik, sehingga dia bilang udah semua etik gitu. Untuk merespon Anies Baswedan mempertanyakan etika dalam debat itu, tapi dijawab oleh Prabowo di luar ruang KPU yang resmi. Dia menjawabnya di depan kader Gerindra ya. Udah semua etik. Dan menurut Fran Magni Suseno, tokoh Katolik itu, dibilang jangan
pilih pemimpin yang meludahi etik. Maksudnya jangan pilih Prabowo yang meludahi etik ya. Mungkin termasuk siapa saja yang meludahi etik, jangan dijadikan satu lapisan kepemimpinan nasional ya. Kalau dalam perspektif Al-Ghazali, semakin tinggi cita-cita, semakin mulia yang mau dicapai, itu semakin besar pengorbanan untuk mencapainya dan semakin berliku-liku jalannya. Prabowo kan pengen makan gratis ya. Terus angkutan umum di kota-kota itu kalau bisa gratis ya. Pupuk juga murah dan lain-lain. Banyak janji-janji gombal itu nggak mungkin terlaksana gitu maksud saya. Yang saya sebut janji gombal itu hanya untuk konsumsi pers, menarik hati pemilih di sebelum pemilihan umum ya. Sekarang kalau dia dihadapi dengan janjinya sendiri, makan siang gratis, dia puyeng sendiri itu bisa tekor APBN. Belum janji ingin melanjutkan IKN, atau saya adalah tim dari Jokowi, jadi dia mendukung Jokowi, jadi berarti dia ingin melanjutkan program-program Jokowi. Itu saya kira itu pikiran-pikirannya harus direvisi sendiri setelah dia nanti dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober 2024 ya. Ya sebelum pemilu dia boleh mengucapkan gitu untuk menarik dan meluluh lantakkan hati para pemilih supaya memilih dia ya, karena janji-janji gombal itu ya. Tapi tampaknya kalau janji-janji gombal itu diterapkan, benar-benar negeri ini bisa jadi gembel ya. Contoh ya, bagaimana mengatasi hampir 16.000 proyek Cina di Indonesia. Jumlah 16.000 proyek Cina itu yaitu 15.986 kalau tidak salah, 82 atau 86 itu menurut versi dari Luhut di Binsar Panjaitan itu bagaimana soal hilirisasi nikel akan diteruskan. Kalau diteruskan berarti cadangan nikel di Indonesia menurut Faisal Basri itu sama dengan cadangan nikel kita dengan Australia, yaitu 21,5 juta ton. Dan Cina ya, perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia itu sudah berhasil mengeruk 1 tahun itu 1,6 juta ton nikel, dan itu berarti 21,5 juta dibagi 1,6 juta itu kira-kira 13 tahun lagi nikel itu habis pada tahun ke-13. Dan itu bagaimana pertanggungjawaban nikel habis, tapi sebagian besar untuk menghidupkan industrialisasi di Cina. Dan sementara proyek-proyek Cina itu meninggalkan kerusakan lingkungan yang hebat ya. Bagaimana Prabowo menghentikan pengerukan sumber daya alam? Menurut pasal 33, bumi dan air dan isinya itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara konon menurut perhitungan ahli yang diterima oleh pemerintah itu royaltinya dari pertambangan itu batu bara itu hanya 13% dan lebih banyak menguntungkan pengusaha itu. Itu berkaitan dengan nanti dengan izin usaha tambang yang akan diberikan ke Ormas NU. Itu menjadi persoalan lagi karena diduga akan menjadi sumber korupsi. Korupsinya tidak akan habis-habis lagi nanti di zaman Prabowo. Sementara zaman Jokowi korupsi itu belum diberantas ya. Justru Jokowi tidak memberantas korupsi secara sungguh-sungguh, malah justru membangun dinasti politik, yaitu satu usaha untuk penguasaan sumber-sumber ekonomi dan politik untuk lingkungan terdekatnya saja, keluarganya dan juga lingkungan terdekatnya ya. Dan ini kan justru menimbulkan pertanyaan ya, apakah Prabowo mampu ya mengatasi ambisi Jokowi pasca Jokowi lengser, yaitu pasca 20 Oktober yang akan bisa justru menjadi persoalan ya. Bagaimana menghentikan ambisi dinasti politik itu terbangun, sementara Prabowo ingin ya menjadikan Indonesia menjadi negara Indonesia emas misalnya. Apakah mungkin dia menggugurkan ya mentornya penasihat politiknya terbaik yaitu Jokowi, atau orang yang mendukungnya selama ini itu bisa dihentikan langkah-langkahnya, sementara dia sekarang punya kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ya. Jadi ternyata
ambisi-ambisi Prabowo itu juga akan dibatalkan atau dibatasi oleh anggaran pendapatan belanja negara yang terbatas. Bukan hanya itu, akan dibatasi oleh tagihan-tagihan atau intimidasi atau oleh tagihan-tagihan dari oligarki yang mendukungnya saat pilpres ya. Dan itu semua kan tidak ada makan siang yang gratis istilahnya dalam politik ya. Dan tampaknya warisan berat dari Jokowi itu membuat Prabowo itu mumet ya. Sementara lingkungan terdekatnya paling juga akan jadi penjilat-penjilat ya, biasa. Mereka juga ingin mencari makan, mereka juga ingin mencari pengaruh, mereka juga ingin memperluas, meningkatkan elektabilitas atau keterpilihan mereka ya di dalam masyarakat supaya mereka bisa masuk lagi ke Senayan, bisa masuk lagi ke titik-titik pusat kekuasaan 5 tahun kemudian. Di saat sekarang mereka harus merapat kepada kekuasaan. Jadi semua pihak itu bukan lagi menggunakan kekuasaan untuk kepentingan rakyat, tapi bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri, melanggengkan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri 5 tahun ke depan. Itu mereka sudah mulai ancang-ancang dari sekarang. Jadi nggak ada lagi yang bicara etika, nggak ada lagi yang bicara keadilan, nggak ada lagi yang bicara kejujuran, nggak ada lagi yang bicara soal keadilan sosial, ya, kebenaran dan lain-lain, karena mereka berangkat dari kecurangan dalam perspektif dalam perspektif civil society. Kalau sudah awalnya itu menjadi kontroversial, mereka tidak mungkin akan menatahkan secara Indonesia, secara politik Indonesia modern dengan tinta emas. Tinta yang bertuliskan pengkhianatan itu akan menghiasi seluruh halaman sejarah politik Indonesia modern dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2024. Jadi kalau Anies Baswedan mengatakan Prabowo dan Gibran harusnya bisa lebih baik dari Jokowi, tapi saya pesimis dengan warisan berat yang ditinggalkan Jokowi dan kerusakan nilai yang diwariskan oleh Jokowi akan bisa Prabowo membalikkan arus itu menjadi jalan baru untuk Indonesia emas. Tampaknya itu satu utopia ya, atau satu mimpi di siang bolong. Kita lihat 5 tahun ke depan, tampaknya rakyat harus menolong dirinya sendiri, siapapun presidennya. Saya Yudi Pramoko, tukang bakso Mekah dari Parung, political YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.